Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan makalah ini dengan atas nama channel dari BWP Takalar yang berjudul aplikasi Lactobacillus dalam pakan untuk menghadapi NP dan meningkatkan pertumbuhan udang Paname dalam kurung Lithopones paname. Latar belakang: banyak kegagalan budidaya Paname karena penyakit. NP merupakan penyakit yang membawai di Indonesia. Probiotik sebagai alternatif menghadapi penyakit. Rumusan masalah: aplikasi Lactobacillus dalam pakan dapat meningkatkan pertumbuhan udang Paname. Dampak serangan NP terhadap udang yang telah diberikan pakan dengan pengkayaan Lactobacillus. Tujuan: mengetahui tingkat keberhasilan aplikasi Lactobacillus dalam pakan untuk menghadapi NP dan meningkatkan pertumbuhan udang Paname dalam kurung Lithopones paname. Metodologi: hewan uji udang yang digunakan dalam penelitian ini adalah PL12 dari hatchery bersertifikat CBIB dan ditebar dengan kepadatan 200 ekor per meter. Wadah uji: petak budidaya dengan luas 1000 persegi dengan dasar tanah. Prosedur: Lactobacillus yang digunakan adalah Lactobacillus hasil kultur selama 48 jam, di mana kepadatan bakteri setelah kultur minimal 10⁻⁷ pengkayaan dilakukan dengan menambahkan 10% Lactobacillus dalam pakan dengan binder lignopod yang dianginkan selama 30 menit dan setiap jam pemberian pakan selama satu siklus pemeliharaan. Perlakuan pengkayaan Lactobacillus dalam pakan dilakukan pada petak B dan kontrol dilakukan di D. Parameter uji: parameter pertumbuhan, data panen pertumbuhan, kehidupan dan konversi pakan pengujian. Parameter kualitas air pH, DO, total bakteri, pengujian NP dan total bakteri dan Vibrio. Hasil pertumbuhan ikan nila. Hasil pertumbuhan ikan nila, uraian perlakuan B dan D. Panen peta B 4 ton 368 kilo, D 2 ton 20 kilo. FCR B FCR 1,49, sedangkan D 1,76%. SR yang B 94,65 dengan D 76,9. Berat akhir gram B 31,6, D 12,5 dengan ADG petak B 0,263 sedangkan D 0,164. DOC per hari B 120 sedangkan D 76. Pertumbuhan dengan grafik ini. Hasil pertumbuhan yang disajikan pada grafik di atas menunjukkan data tiap sampling yang dilakukan. Sampling dilakukan setiap 10 hari kecuali saat parsial. Data menunjukkan petak B memiliki pertumbuhan tertinggi dalam setiap sampling yang dilakukan, sedangkan petak D hanya sampai 76 hari pemeliharaan dan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh kemampuan cerna pakan. Uji PCR NP tanggal 3 Maret 2019 yang petak B dilakukan setiap bulan dimulai dari penebaran benih sampai panen, dengan data menunjukkan hasil yang negatif pada benih awal penebaran dan NP masuk pada DOC 36 38 yang menunjukkan hasil yang negatif pada benih penebaran dan NP masuk
yang ditunjukkan hasil positif pada ketiga petak pemeliharaan dan secara fisik otot udang berwarna putih. Pada akhir bulan Mei 2019 dilakukan uji PCR NP kembali dan petak B menunjukkan hasil negatif dan petak D menunjukkan hasil yang positif. Uji fisik diamati udang petak B dan C berwarna jernih dan petak D berwarna putih dan kemerahan pada otot. Total bakteri yang disajikan dalam grafik di atas menunjukkan pola yang tidak terlalu berbeda antara ketiga petakan, kecuali pada awal pemeliharaan di mana petak D mengalami lonjakan bakteri yang cukup berbeda dibanding dengan petakan yang lainnya. Total Vibrio menunjukkan petak D mengalami lonjakan cukup tinggi pada awal pemeliharaan. Petakan lain cenderung sama dalam pergerakan jumlah Vibrio dalam air. Penggunaan Lactobacillus diduga dapat mengontrol Vibrio dalam air. Pada penelitian pada udang mengenai penggunaan probiotik terhadap penyakit menyatakan bahwa probiotik memiliki peran penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan Vibrio, WSP, dan hidroilas dalam kurung Shore et al. 2016. pH harian. Grafik di atas menunjukkan data harian pada sore setiap petak pemeliharaan secara umum. Rata-rata kisaran pH pagi dan sore sekitar 0,3. Keberadaan probiotik dalam jumlah yang cukup dapat menyeimbangkan kepadatan plankton yang ada sehingga kisaran pH pagi dan sore berada dalam nilai yang stabil sehingga menunjukkan pertumbuhan udang. DO pada pemeliharaan menunjukkan nilai dalam batas aman. Menurun akhir pemeliharaan karena kebutuhan oksigen udang yang meningkat. Ketika probiotik ditambahkan maka akan meningkatkan komposisi spesies mikroba dan menjadikan kualitas perairan lebih baik. Parameter pH dan DO pada budidaya tambak intensif merupakan pengukuran harian wajib sehingga data harian pagi sore dapat diperoleh. Kestabilan pH dan kisaran 0,3 dan DO yang sehingga data harian pada sore dapat diperoleh. Kestabilan pH dalam kisaran 0,3 dan DO stabil adalah sebagai hasil dari manajemen kualitas air yang baik. Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan ini adalah aplikasi Lactobacillus dalam pakan meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan imunitas terhadap NP pada udang Paname dalam kurung Lithophones paname. Terima kasih.